Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elianti Manurung dari kelompok 4 bersama teman-teman saya yaitu Muhammad Thorik Akbar dan juga Puput Nur Safnita. Kami bertiga akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Thorik Akbar. Pengertian pendidikan Islam. 1. Pengertian secara terminologi. Tujuan pendidikan Islam adalah arah, haluan, jurusan, maksud atau tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan atau merjakiah derajat. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. B. Pengertian secara epistemologis. Tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri, yang paling tidak didasarkan atau konsep dasar mengenai manusia, alam dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Di pengertian pendidikan secara epistemologis adalah merupakan syarat yang paling mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Yang pasti harus ada lah dalam kita tuh harus memahami pengertian pendidikan Islam itu harus pasti itu secara epistemologis itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Setelah saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Thorik. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip formulasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam mempunyai beberapa prinsip tertentu guna menghantar tercapainya tujuan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ialah prinsip universal atau syumuliyah, yaitu prinsip yang memandang keseluruhan aspek agama, manusia, dan masyarakat, dan tatanan kehidupannya, serta adanya wujud jagat raya dan hidup. Yang kedua ialah prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, atau tawazun ke-istishadiyah, yaitu prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan bagi pribadi. Yang ketiga ialah prinsip kejelasan atau tabayyun, yaitu prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia. Yang keempat ialah prinsip yang tidak bertentangan, yaitu prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya. Yang kelima ialah prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, yaitu prinsip yang menyatakan tidak ada kekhayalan dalam kandungan program pendidikan, tidak berlebih-lebihan, serta adanya kaedah yang praktis dan realistis. Yang keenam ialah prinsip perubahan yang diingini, yaitu prinsip perubahan struktur diri manusia yang meliputi jasmaniyah, rohaniyah, dan nafsaniyah. Yang ketujuh ialah prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu, yaitu prinsip yang memerhatikan perbedaan peserta didik, baik ciri-ciri, kebutuhan, dan lain-lain. Yang kedelapan ialah prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Puput Nur Safnita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi tujuan pendidikan Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, dilihat dari dan dikutip oleh Majid Irsan Al-Kailani, tujuan pendidikan Islam itu tertumpu pada 4 aspek, diantaranya tercapainya pendidikan tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya,
Yang kedua, mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluknya. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman jenis-jenis kuantitas dan kreativitas makhluknya. Yang keempat, mengetahui apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang realitas dan jenis-jenis perilakunya. Sedangkan menurut Abdul Rahman Sholeh Abdul Allah dalam bukunya menyatakan tujuan pendidikan Islam itu ada 4 dimensi. Yang pertama, tujuan pendidikan jasmani, yaitu manusia mempersiapkan diri sebagai pengembangan tugas khalifah di bumi melalui keterampilan-keterampilan fisik. Yang kedua, tujuan pendidikan rohani, yaitu kita sebagai manusia melaksanakan moralitas Islam yang diteladani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdasarkan meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal. Maksudnya yaitu pengarahan inteligensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan ayatnya. Dan yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial. Maksudnya yaitu pembentukan kepribadian manusia yang utuh yang menjadi bagian dari kepribadian yang utuh dari komunitas sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.